Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Batubara dari kelas R8D, Prodi Program Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT interaktif, PowerPoint interaktif, dengan yang berjudul Bumi Kita Tanggung Jawab Kita, menelaah isu lingkungan saat ini. Hari ini saya tidak ingin membicarakan teori yang rumit. Sekarang saya tidak ingin membicarakan teori yang rumit, tapi mengajak kalian melihat kondisi rumah kita saat ini, kondisi tanah yang kita pijak saat ini, tanah yang kita tinggali saat ini, yaitu adalah bumi. Kenapa kita harus peduli? Kita sering mendengar isu lingkungan, tapi sadar tidak kalau sebenarnya alam sudah memberikan banyak tanda-tanda. Bukan saja cuman soal suhu yang makin panas, tapi perubahan musim yang makin tidak menentu. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah cukup? Apakah kita sudah cukup peduli sebelum semuanya terlambat? Selanjutnya, di sini ada 3 gambar. Dari 3 gambar ini itu adalah 3 tantangan bumi saat ini. Pojok kiri atas itu adalah krisis iklim. Pojok kiri kanan sampah plastik, dan yang di bawahnya itu adalah deforestasi. Kita bahas yang pertama, krisis iklim. Yang membuat es kutub mencair dan cuaca jadi ekstrim. Bukan hanya sekedar cuaca yang panas, es kutub mencair, permukaan laut naik, dan musim jadi berantakan. Ini juga mengancam tempat tinggal jutaan makhluk, baik itu yang di darat maupun yang di laut. Jadi jutaan makhluk yang hidup di laut dan darat itu jadi terancam karena krisis iklim saat ini. Lalu yang kedua, di sini ada gambar penyu. Yang di belakang itu adalah plastik sampah. Sini saya mengambil contoh itu kehidupan di laut, yang dimana kita sebagai manusia itu sering membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Sedangkan kita mungkin hanya memakai sampah plastik itu hanya beberapa menit saja pemakaiannya. Tapi pada hakikatnya sampahnya bertahan ratusan tahun di laut, yang dimana pada akhirnya masuk ke rantai makanan kita sendiri, masuk ke dalam rantai makanan yang kita konsumsi sampai saat ini. Seperti itu. Lalu yang di sini adalah gambar hutan gundul, atau yang bisa disebut deforestasi atau hilangnya hutan. Hutan itu paru-paru bumi, tapi terus ditebang atas nama industri, yang dimana berakibat satwa kehilangan rumah dan pemanasan global makin tak terkendali. Lalu selanjutnya, siapa yang terdampak atas semua hal itu? Membuang sampah sembarangan, perubahan iklim, dan deforestasi. Siapa yang berdampak? Yang perlu kita sadari, kerusakan ini tidak adil. Seringkali masyarakat di daerah pedalaman yang paling menjaga alam, yang paling melestarikan alam, itu justru menjadi pihak yang paling menderita. Mulai dari banjir bandang sampai krisis air bersih.
Jadi saat ini kita bicara bukan tentang hal menyelamatkan bumi, bukan cuma soal menyelamatkan bumi. Yang pada hakikatnya sebenarnya itu kita sedang membicarakan tentang menyelamatkan diri kita sendiri dari bencana-bencana alam, dari ulah-ulah kita yang perbuat. Udara bersih dan air layak minum adalah hak dasar kita semua yang sekarang terancam. Mungkin di pelosok negeri ini ada suatu tempat yang dimana udaranya bersih, cuman di daerah tersebut airnya juga tidak layak diminum. Airnya kotor. Itu bukti bahwasanya hak dasar kita itu semua sekarang sedang terancam. Lalu selanjutnya, kita sekarang bayangkan kalian atau saya atau kita adalah pemimpin daerah. Apa langkah pertama kalian? Apa langkah pertamamu menghadapi proyek industri besar yang merusak hutan? Di sini gambar yang pertama. Pilihan pertama itu memilih untuk membatasi industri dan mengutamakan kelestarian. Dengan hasil, hutan aman, namun butuh waktu untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu gambar kedua, ini adalah pabrik polusi udara. Gambar kedua ini apakah kita memilih gambar kedua? Memilih keuntungan ekonomi instan. Yang dimana dengan hasilnya itu investasi masuk, tapi banjir dan kerusakan lingkungan jadi beban warga permanen. Ini adalah dilema yang nyata terjadi sekarang. Kita ingin daerah kita seperti gambar ini yang membatasi industri, mengutamakan kelestarian. Tapi pada hakikatnya, di zaman yang makin modern ini, alhasil banyak orang-orang yang berkeadaan itu memilih keuntungan ekonomi instan tanpa memperdulikan nasib manusia lainnya. Ini adalah dilema yang terjadi nyata pada saat ini. Pilihan kita itu hari ini cuma satu. Pilihan kita saat ini cuma satu. Menentukan seperti apa masa depan daerah kita nanti. Apakah seperti gambar ini? Gambar untuk membatasi industri dan mengutamakan kelestarian? Atau dengan gambar kedua, memilih keuntungan ekonomi instan. Yang dimana pada gambar kedua ini mengorbankan hak warga, hak manusia yang ingin hidup lestari, yang ingin hidup aman, yang ingin hidup sehat. Itu menjadi pilihan kalian. Entah kalian mengambil gambar memilih membatasi industri dan mengutamakan kelestarian, atau memilih keuntungan ekonomi sistem. Sebagai penutup, saya ingin menekankan satu hal. Bumi itu tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh bumi. Manusialah yang butuh bumi. Perubahan besar tidak selalu harus lewat kebijakan raksasa, kebijakan besar, tapi bisa dimulai dari langkah kecil kita sehari-hari. Contohnya seperti membawa botol minum sendiri, atau mengurangi plastik sekali pakai. Masa depan
tempat yang kita tinggal ini itu ada di pilihan kita saat ini. Sekian presentasi PowerPoint interaktif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.